Pakiton. Yep, clearance cepat, gerak cepat dibandingkan dengan Cici. Yap, itu dia teman-teman. Berarti sekarang waktunya kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Jadi langsung saja Navi Nation, EVOS Fam, langsung kita berangkat menuju ke game yang kedua. Go to Land of Dawn. Ini pressure di midnya nggak pernah tenang ya dari game match pertama malah. Iya bener. Kayaknya tengahnya tuh sama-sama Bonyok dulu ya. Iya. nggak mau kalah lah pokoknya. Itu kan ada pelangnya tadi, dilarang tenang di sini kan. Makanya harus ribut. Tuh, pasti separuh-separuh HP semua nih yang di mid. Sekarat itu kan tiba-tiba. Cuma untuk Albert sendiri dia tahu nih. Buset 3 langsung gerak ini gimana? Oke. Sebenarnya Rondel mencoba untuk bisa memberikan bantuan dan gagal kayak tadi. Ya, dari kedua EXP lane juga sama-sama menggunakan emblem fighter ya dan juga FOB. Jadi sama-sama mengejar untuk sustain di lane-nya. Perbedaannya hanya di Trill dan juga Rapture nih untuk kedua EXP lane. Itu di minimap coba lihat Badang ya. Badang masuk ke dalam area tadi yang dimiliki oleh EVOS loh. Albert udah berapa gangguan. Nah, ini main galak banget ya buat Navi. Oh, Revitalize. Oh what? Itu dia. Efek dari permainan galak yang sudah diciptakan Navi. Akhirnya mereka dapetin poin kill awal. Iya. First blood. Jangan lupa ya Revitalize-nya kepotong. Ada Baxia oh. Yes. Ada anti regen nih dari Baxia, anti regen alami. Tapi untuk level cukup berani loh pattern dari Wasipol ini. Yep. Merahnya dilamain aja om, biarin Skip lama. ya dia ya. Iya, dia masuk ke jungle tadi. Dan sekarang levelnya akan diunggulin oleh Wasipol. Karena Albert masih tertahan karena hilang nih ya. Hilang Atau tadi, mungkin EXP crabnya terambil duluan. Ya. Dia Jadi nunggu ya, Mhm. nunggu XP Crab dulu. Dia gak berani nyebrang juga sih, gak ada info soalnya. Gak ada Revitalize juga buat Ki. Jadi gak bagus lah kalau mereka paksain. Yep. Dan Albert masih tertahan di level 3 nih. Beda dengan Washipol yang sudah punya level 4 juga. Tortoise Poisons ready dan tim fight-nya diinitiate oleh Navi. Yap. Sementara Kars. Wow, Kars mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan sudah ke-trigger tadi Black Shish yang dikeluarkan oleh Rondel. Yang Turtle Dance dulu nih, gak akan dilepaskan akan kontes. Yap, itu dia Albertnya sedikit terjebak sementara sekarang. Masih berhasil diamankan oleh Albert walaupun Kinya pun harus meregang nyawa kembali untuk kedua kalinya. Tapi Albert berhasil untuk mundur dan juga mengamankan posisinya. Menumbalkan Ki, tapi turtle-nya didapetin. Ini jadi keunggulan sebenarnya untuk EVOS. Sementara lihat Wasipol, Retri masih ready. Yap. Wah, mau ngambil Jojo lagi tadi tuh. Tapi udah dihalangin. Di cover ya langsung. Ada Yep. Rondel juga yang siap memang. Untuk menghalau tadi. Waduh, nah ini yang kita bilang nih. Di bagian topnya Zorizo-nya terkena pressure. Dari Kars yang memang punya mobilitas tinggi untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Iya. Cukup adem ya. Beda sama game sebelumnya, lumayan kasar. Tapi lagi-lagi EVOS. Mereka yang pegang objektif. Pressure memang ada di Navi sekarang. Yap, sementara Erlan masih berhasil untuk bisa menggocek terus dan boleh banget loh itu tadi. Iya ini. Wow. Oke, Abro terjebak, Abro masih bisa pergi. Sebuah kombinasi yang manis tadi ya. Ngedodge dan bahkan dapetin begitu banyak stack demi stack tadi pastinya untuk Erlan. Reset Purple tadi yang di fade. Patternnya mati. Sementara sekarang Abro yang terjebak satu terakhirnya masih ada Rhapsody. What? Tapi flicker dari Erlan. Flicker? Ya, yang menurutku flicker yang cukup sia-sia sebenarnya. Iya dia Karena masih bisa ditahan tadi. gak mau kena Synchro Vision. Wah, langsung dong Feather Ice Strike. Clear ya. Karena dia bisa cooldownnya lumayan cepat. Dan dari itemnya glowing pertama nih untuk Parsha. Ya, ngejar langsung ya buat Parshanya. Sama-sama mengincar glowing untuk kedua mid laner dan lihat Erlannya. Si sanggup untuk bertahan pastinya. Ada Ki dan informasi yang bagus karena ada Apro juga dekat di sana. Jadi Erlan terbuka visionnya untuk bermain aman di belakang. Biasanya kalau ada Baxia, midnya nggak langsung glowing ya Om ya. Hmm. Item kedua biasanya. Ya, Jadi kasih damage dulu mungkin kayak Lightning Trenchant. tapi glowing ya pasti. Yap, tapi Taman Force sudah dikeluarkan. Coba lihat ada pergerakan di Washipol juga. Sementara sekarang Enki bisa nggak dia menyelamatkan diri karena Feather Ice Strike sudah terlihat. Avatra Buku ada dikeluarkan dan Next Magic berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masih ada kombinasi begitu baik. Cross of Crow tadi terlihat. No Revitalize, no Flicker. Sekarang Turtle-nya akan kembali di setup. Kars sudah hadir bersama dengan Sorizo. Akan ada Turtle Dance. Dan sekarang. Oke, Rondel sejauh ini belum ke-trigger. Rondel siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara mereka dipukul mundur sedikit turtle-nya. Belum jadi milik siapapun. Ada Black Tooth yang udah dikeluarkan. Erlan pun masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Tapi Apro-nya down. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Washipol. Gak sempat retry bahkan. Masih ada retry dari Albert. Invade jungle kah? Ini bisa jadi opsi untuk EVOS. Yap, Albert berusaha untuk bisa masuk. Tapi masih ada Feather Ice Strike yang dikeluarkan begitu sakit. Damage yang bisa dihasilkan tadi oleh X-Magic. Masih mau lu Albert. Low banget Albert. Wah, Albert memaksakan keadaan, ditabrak tadi sepertinya. Namun sekarang malah Heki yang terjebak. Heki mengorbankan dirinya. Wah itu dia.
Terlalu greedy gak sih Om? Yap. Cukup memaksa memang dan bahkan retribution-nya yang tidak sampai juga tadi ya. Yang harus bergerakkan untuk keluar dari situasi yang sulit juga. Tapi EVOS mereka masih bisa, ya hanya tumbang satu tadi, bukan dua. Sehingga masih bisa saling kejar-mengejar juga untuk gold gap-nya tidak terlalu jauh tercipta. Sementara waktu di bagian topnya nih, yang jadi concern-nya untuk EVOS. Apakah memang Zorizo bisa head-to-head berhadapan dengan Cars nanti? Oke, Rondel kembali ke trigger. Tuker Black Shoes sama Veteran Strike fine sih. Gak ada masalah juga. Tapi gue ngeliat Pak Kito ini solusi sekali loh untuk lawan Cici. Betul, sangat-sangat. Dia menang jalan juga tuh. Ya, menang jalan. Terus juga dia punya damage yang besar ya, yang bisa nge-burst. Radiant first item untuk Albert baru selesai. Dan itu Waduh. Ini tahu kayaknya Hengki nih ketinggalan jauh banget nih levelingnya nih. Makanya ditabrak dulu dari tadi pede aja udah. Jadi punish ya. Dan di arah top lane lagi-lagi nih. Ini adu mekanik terus-menerus sih kejadiannya. Karena siapa yang menang jalan itu yang lebih untung. Yap, sementara terlihat ada Patrol Guardian tadi keluarkan oleh Hengki dan 3 player berhasil masuk ke dalam outer tower yang ada di bagian bawah. Main defense ya, karena memang ada info juga. Begitu banyak pemain-pemain dari Navi yang sudah standby untuk di area bawah ingin mendapatkan Erlan. Cars. Oke, Cars. Waduh. Oke, masih aman. Setupnya juga akan terlihat di next objektif nih. Turtle terakhir berarti ya. Satu sama kan untuk turtle-nya. Yep. Bisa jadi nih, nggak mau dilepas oleh keduanya. Dari kedua jungle sih udah mepet di river. Dan ya, kelihatan bagaimana untuk setupnya juga. Mungkin ini akan lebih dahulu dilakukan oleh Navi ya, karena mereka sangat-sangat ready sekali. Mungkin dengan sedikit tertinggal untuk push ball dari levelnya dia. Tapi Karsnya di sini akan bisa menjadi sebuah pembeda sebenarnya. Karena Kars akan bisa langsung mengincar ke lini belakang milik EVOS. Itu dia, tahun mulai dicoba. Oke, sementara dari Albert sudah menjadi orang terdepan. Terdekat dari area turtle-nya. Namun di mereka bisa pintar dengan seperti apa turtle. Tetap menjadi milik Albert dan pertempuran tidak terelakkan. Mereka berusaha untuk bisa menghantarkan damage. Dan mendadak semua berhenti, tapi ternyata tidak. Albert maju sendirian Albert. Masih sempat bisa mundur kembali. Avatar dia langsung aja masuk ke dalam tubuh dari Apro yang down di area river. Wow, itu nice bet loh dari Albert. Dia coba untuk maju lagi, ngasih pressure rat sedikit. Tapi ada miss sedikit tadi dari Apro ya. Yep. Kejauhan tadi Om flickernya. Yes, dan ya tentu EVOS-nya mereka berhasil untuk membalikan keadaan setelah mendapatkan turtle yang 3 juga. Tapi Zorizo dalam bahaya. Memang sempat untuk diincar, tapi ingat itu adalah Cici yang memang punya bounce untuk menjauh dari lawannya. Ini Albert benar-benar the power of veteran dari tadi loh. Mancing terus dia. Ya dia dikuliahin Om ini. Benar banget, the power of veterannya benar-benar gak hilang loh. Ya, tapi yang kita lihat ya, mungkin pergerakan dari Albert sendiri sebenarnya itu sangat beresiko tinggi. Oke, Zorizo mencoba untuk bisa menggocek, tapi Vive sempat untuk bisa menghancurkan lagi karena satu auto parang ada di bagian bawah. Kenceng banget buset. Steve, tapi hati-hati nih. Karena tadi kelihatan ada di bawah dan udah ngebuka zaman force jalan mundurnya. Sementara sekarang di area kepulangannya, Apro bisakah dia kabur guna untuk bisa menyamakan diri, tapi sementara sekarang Albert mencoba bisa mengejar. Sakit banget kembali the power of veteran Albert. Apa terlalu kuat kiat pula tadi keluarkan oleh Hengki begitu baik, tapi Kars dia benar-benar menyakitkan dan base kali ini. Tapi tidak Rondel put down. Flicker on point Cars. Membuktikan kalau memang Pakitonya semenakutkan itu. Sempat kelihatan miss juga memang ya, tapi masih bisa ditutup dengan manis tadi untuk Kars. Dan kita punya game fact by GoPay. Fredrin menjadi hero keempat most pick Albert sepanjang berkarir di MPL ID. Dengan 19 kali pick dan juga 68% win rate. Win rate MPL loh ini. Yap. Win rate main di MPL. Dan keempat terbanyak ternyata ya. Iya gede juga ya untuk tank jungle. Padahal kalau untuk Albert kan kita identik dengan assassin. Ngeling. Ya tapi untuk ya namanya juga ada patch Om. Harus mau nggak mau harus adaptasi. Ya. Bersiap ya. Ganti hero. Keras banget. Radiant dan Athena Shield menjadi core defense yang pasti dibikin untuk Fredrin. Dan untuk split push kayaknya Wosipo nggak bisa untuk menjangin lane diganti sama Kars. Ya. Karena better untuk Kars juga ya. Iya. Dia punya movement speed ekstra nanti untuk bisa nge-backupin yang lain. Kalau memang mau masuk lewat belakang. Coba sedikit lagi dari Lord ya. Apro berusaha untuk bisa masuk jauh lebih dalam, tapi masih ada Zorizo tadi berusaha untuk bisa mendorong mundur Apro jauh ke area belakang. Dan sekarang tertangkap bahasa Karsnya. Dikeluarkan nggak bisa dan Kars tertangkap. Rondel masih selamat. Ada 2 player, mereka terjebak. Hengkinya down. Wosipo menghilang, Erlan menghilang.
Tapi masih ada fist crack dan Basi gagal. Afroja pun berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Afroja menghilang. X-Magic berusaha untuk bisa bertahan sendirian. Satu persatu Navi tertangkap. Pick off yang dijalankan oleh EVOS berjalan dengan sangat-sangat sempurna. Yap, Dan semua- lot terbuka. Semua dimulai dari Kars yang memang terpantau tadi dan terlihat dan langsung ter-pick off juga. Dan ini berarti EVOS, mereka akan berusaha untuk mendapatkan Lord ini tanpa adanya Albert juga. Free. Yap. Free. Berarti dan ibaratnya EVOS udah tahu mereka targetingnya mau kemana. Yap. Dari sebanyak itu Kars kelihatan yang dari bawah Kars dulu. Dan jangan lupa nih, permainan beresiko yang dimainkan dengan Albert membuahkan hasil tadi. Dia low HP loh, dia masih maju lagi tadi. Iya. Berani banget ya. Berani banget. Itu Om, mental itu perlu. Kalkulasi veteran. Kalkulasi veteran boleh. Tapi dari si Gaetong Divine Glaive berbeda dengan Lilianya Rounder ke arah Enchanted Talisman Om. Ngincar cooldown juga ya. Dan memang ada Glowing One yang harus dibeli oleh Roundel. Jadi untuk gold gap-nya sekarang kita bisa bilang EVOS mereka unggul. Sangat-sangat jauh sekali berkat satu tim fight yang sangat mulus juga. Iya, masalahnya tadinya kalau emang rondelnya juga selamat Om. Berarti kan damage per second, kalau damage-nya jalan terus gitu loh. Makin berbahaya lagi. Dan ini sudah mulai kecabut satu demi satu ya. Masih ada katapult juga di bagian bawah. Holy Defense akan ke-trigger nanti untuk Navi di bagian bottom. Itu Kars udah. Itu kan ada Dead Sonata ya? Iya. Sakit banget sih. Walaupun ada brute force dan akan coba untuk melakukan push. Holy Defense di area mid masih ada. Dan mungkin ini satu-satunya defensif terkuat dari Navi. Yap. Oke, hilang. Ya, pasti ada satu super minion wave lagi nih untuk EVOS di area mid. Cuman ini adalah serangan selanjutnya yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari EVOS. Tapi barusan terdengar sebuah konsil dan Sense Call tadi mengikat ke arah dua player. Cukup aman. Tanpa Peter Strike mampukah mereka bertahan di bawah? Yap, tengah gagal mereka coba di bagian bawah. Sementara Henki-nya berusaha untuk bisa kabur lagi untuk menyelamatkan diri. Masih bisa ditahan seharusnya sekarang untuk Navi. Tapi meskipun begitu EVOS mereka berhasil untuk bangkit juga tadi. Dan mereka berhasil untuk membalikan keadaan berkat satu tim fight yang memang cukup mulus terlihat ya. Dan sekarang mereka sudah memegang di area minimapnya semua diisi oleh pemain-pemain dari EVOS. Sedangkan Navi mereka tertahan di base mereka. Belum bisa keluar sama sekali. No Purify ya untuk Sive. Yap, sementara ini dia pertarungan terjadi. Tapi pada berbeda, Sorizo kali ini dengan satu Vengeance-nya kembali selamat. Sementara 4 lainnya terpisah. Kuat banget Om defense Om. Ya, mereka punya Parsha, mereka bisa defense senyaman-nyamannya. Tapi mereka nggak bisa keluar sama sekali ya. Karena buff-nya langsung dipegang dengan EVOS juga. Lihat di minimapnya purple buff langsung dikuasai EVOS. Bahkan untuk orange buff yang akan spawn juga sudah dijaga oleh Zorizo. Oke perlahan tapi pasti. Tapi goldnya ini nggak turun ya. Gold selalu dipegang oleh EVOS dan angkanya tetap di 4.000. Sekarang harus cari jalan lain nih EVOS. Apakah memang harus pancing keluar dulu? Ya. Main Farlane yang akan mundur dulu sedikit, setup ulang lagi. 30 detik untuk keluar selanjutnya. Cukup panjang memang ya, tapi ya bermain-main di depan base ketika 30 detik Lord akan keluar sebenarnya berbahaya. Karena sering kita melihat adanya... Keculik di situ ya. Benar, ada banyak kecelakaan lah. Iya. Di detik-detik 10 sampai 20 Lord akan spawn. Karena kan mereka punya base kan. Base yang bakal Lo. muncul. Oke. Sabar. Tenang. Sabar. Oke. Sabar. Nah karena kalau defensif dekat base ini, ya mereka punya unlimited health, dia tinggal regen lagi. Itu tadi baca masa depan ya? Atau gimana? Iya, Senayang. Ini saatnya kan? Tapi dari Lordnya juga tidak ada yang bisa mendekat seharusnya dari Navi. Kecuali kalau mereka memaksakan dan ingin team fight. Which is tidak akan terjadi sebenarnya. Ya. Jadi Lord berhasil langsung diamankan, akan terjadi sebuah pertempuran enggak ternyata. Gak ada vision juga. Iya. Kars tadi coba untuk ngegunting dari mid. Tapi karena nggak tahu nih informasi darah Lordnya berapa, dia langsung mundur. Ini Kars kalau ketahuan di bawah kalau dia gagal pulang, waduh. Gawat ya. Susah nih. Ya. Dia cut. Di-cut loh dia. Dikat. Iya. Biar nggak 3 lane. Ini yang perlu dilakukan memang. Mau nggak mau defense-nya ya 4 lawan 5 dulu sebentar. Yap. Sementara Erlan tadi sebuah gocekan yang begitu baik. Tapi X-Magic kali ini harus kembali masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Oke, Konsil bakal dibuka sepertinya dari top lane. Yap, itu dia Konsil terlihat. Lord masuk lewat pin. Akan seperti apa lagi? Albert yang menjadi orang terdepan. Tapi masih ada Eki di bagian belakang dengan Lord yang mereka masih miliki. Erlan yang mencoba melihat dan juga memberikan tembakan dari jauh. Dan damage yang diantarkan masih belum optimal. Tapi Kars yang mencoba untuk bisa nge-backstep beberapa pemain dari EVOS. Oke, masih ada wave lanjutan dari area mid lane. Masih super minion dan EVOS mereka nggak mau mundur sama sekali.
Dan bahkan Albert pun melihat situasi dan menjaga di bagian belakang tadi. Oke, ini dia 5 lawan 5, tapi mereka Putar lantai kerset call-nya tadi connect karena 2 player, tapi kerja tertangkap basah. Kerja pula coba gila, sementara Apro-nya langsung yang menjusulkan, tapi setidaknya masih ada flicker tadi yang membuat Apro selamat. Di cancel. Oke, dan mereka masih ingin lebih, mereka masih ingin lebih. Satu pestaran lagi di bagian atas, lenyap. Itu dia. Lord sudah hilang. Tapi kondisi dari EVOS juga nggak bagus. Dan Navi, mereka bisa mengusir perlahan EVOS untuk keluar dari base mereka. Yep. Dan kalau melihat dari item Zorizo sendiri, dia mengincar adanya extra movement speed karena Hunter Strike di-build dengan Zorizo. Itu untuk item yang ketiga berarti tadi. Untuk dia, yes. Dan bahkan sudah punya Oracle ya. Secara untuk real time victory rate kita, EVOS ada di angka 80%. Ini by objektif sih. Belum ada taraf mereka. Satu-satunya yang hilang di bawah. Yes. Oh ketangkep? Oke, sementara itu sekarang Storizo terlihat. Storizo kali ini mencoba untuk bisa menghantarkan damage dengan sama force tadi yang ada dari CV. Oh, zaman Force, bawahnya masuk lagi Conceal Key. Yap, key-nya pede banget, tapi face crack-nya tadi korek karena Rondel masih ada Plexus. Apro-nya down, hanya ada 4 player kali ini dari Navi yang bisa bertahan. Wah, ini Wah, nggak sakit dikasih banget keluar. Storizo, oh my god. Untungnya pun terlepas. Tanpa Apro, mampukah Navi untuk bertahan karena gempuran dari EVOS? Tanpa henti, mereka paksa lagi dari mid. Oke, wave minum dari mid sudah masuk di bagian bawah, masih tertahan. Tapi setidaknya satu wave terakhir yang akan bisa ditahan pula oleh pemain dari Navi. Karena sekarang Erlanda pun udah standby. Terlihat CV berusaha untuk bisa menggagalkan hal tersebut, tapi masih bisa dihancurkan. Wah, dan item dari Albert, ini item-item defensif yang sudah lebih daripada cukup yang bisa dia dapatkan. Tinggal Immortal mungkin nanti untuk kelasnya buat Albert sendiri ya. Karena Guardian Helm baru diselesaikan dengan dia juga. Dan 10 detik untuk Lord yang akan kembali spawn. Dan ini adalah Lord yang susah kalau memang mau dikontes oleh Navi. Ini kayak bisa jadi last fight sih Om. Ya. Jujur kalau di kontes, Navi dapat bisa jadi menang. Oke. Tapi kalau nggak dapat ya udah. Korban tuh kayak udah nggak bisa dihindarin lagi. Yap, oke. Sementara Erlan masih mencicil terhadap dari lot tersebut. Ada Ice Strike udah langsung dikeluarkan. Informasi begitu baik. Sementara sekarang Storizo mencoba untuk bisa mengamankan bagian tempat yang berbeda. Tapi CV di tempat yang lain mencoba untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Bonyok banget tapi key-nya bonyok. Dia harus reset dulu, harus isi darah lagi dan Oke. Ini dia Legend EVOS nih. Ini dia veteran ini, the real veteran ini. Real nih, real. Iya, Nih. King Oran. King. Kiblat XP Lane. Buset deh. Aura ya. Kalian Bapak bisa- Assassin juga dulu. Bapak Assassin juga benar lengkap ya. Harus kunjungi juga ya kalian untuk channel official Restream MPLID. Mantap, King. Set lagi nih kita akan lihat Lord Dance yang mungkin agak sedikit lama loh. Karena ya Navi mereka akan coba manfaatin poke damage mereka. Let's see. Rondel yang akan di depan. Oh, ketangkap. Oke, ketangkap X-Basic. Hampir saja, tapi malah Washipol yang tertinggal. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka, bahkan Wah, si Peja no. pun down. Ada 2 damager yang begitu penting sepertinya. Wow, No oke. CV. Washipol dengan satu badan sangat tebal, itu pun tidak bisa membuat dirinya selamat, namun para berbeda. Coba lihat Karsya, masih berjibaku untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Albert menjadi orang terdepan guna untuk bisa langsung memenangkan pertempuran sebelum lalu. Untuk sekarang terlihat ada satu piece break dan bisa piece break yang Nggak dimiliki bisa. oleh Apro. Tapi base-nya terbuka, 2-0 selesai. Clean sweep ini dia. Untuk menghilangkan season genap